warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji ke Allah Subhanahu wa taala yang mana sore ini kita bisa melaksanakan pembelajaran luar sekolah. Itu kalau di istilah pertanian itu PLS, Pak. Ya PLS ya. Pembelajaran sekolah. Bagian pertanian. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Karwas sebagai kepala sekolah yang alhamdulillah telah menghubungi saya hari apa ya Pak? Hari apa itu ke rumah saya untuk minta kasih pengetahuan tentang pertanian siswanya. Setelah itu saya ceritakan, udah Pak Karsimin ada, udah Pak Haji saja yang ke sana berangkat. Tapi kalau saya nanti ceritanya panjang, nggak apa-apa ya. Jadi supaya kita tahu. Pertama-tama saya mengenalkan dulu, saya ini hasilnya kerja di penyuluh pertanian, sama dengan Pak Agus Peternakan yang sering sini ya Bu Raya. Itu pertama sekolah saya sama seperti Bapak dan Ibu sekalian, itu SMA setingkatnya, Sekolah Pertanian Menengah Atas di Purwokerto. Saya kerja 1987 dan 1996 saya itu tugas belajar ke Jogja 3 tahun, pisah dengan istri sementara. Tapi kalau tiap setengah bulan sekali pulang lah. Jadi tinggal di Jogja itu dari tahun 1996 sampai 1999. Selesai di Jogja, saya pulang ke tempat dinas kembali aktif seperti biasa. Lalu pada tahun 2002 saya tugas belajar lagi di Unsud, yaitu untuk mengejar sarjana pertanian S1 tadi. Kalau tadi baru D3, SLA, D3, terus S1. Dan alhamdulillah tahun 2004 itu kita sudah selesai kuliah. Saya punya istri 1, kenalkan dulu ya. Istilahnya anak saya 3, cucu saya 2. Jadi saya ini sekarang sudah umur 58 tahun Pak. Hebat. Ya, mudah-mudahan Pak Karwa, terima kasih Pak Karwa, mudah-mudahan beri kesehatan Pak. Amin ya Allah. Karena begini ya, orang yang seperti lunglai seperti ini, lulus awak mencara bahasa Braknanya. Kita angel. Coba seperti raganya seperti ini, dia masih memperjuangkan untuk kelangsungan pembelajaran kita. Dia itu malam-malam ke saya, kamu nelpon lagi Pak, ini apa? Sudah, kita nanti laksanakan jam 4. Nah setelah itu Pak Karwa itu cerita, Pak kalau jam 4 barangkali hujan, jam 10 gimana? Aduh saya ada rapat, sehingga nanti kita setelah ba'da duhur aja. Ya itu yang perlu saya sampaikan. Saya di sini itu di Salem sebagai Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Salem, sekaligus koordinator program. Saya sekarang ini untuk pembelajaran saya sesuaikan dengan SDM ibu-ibu semua, karena ibu-ibu kan petani gitu ya. Jadi nanti saya akan memberikan pelajaran tentang pertanian. Yang pertama kita ya, itu saya kenalkan yang namanya organisme pengganggu tanaman, atau kalau di bahasa sini nama tulis itu namanya hama penyakit ya. Jadi organisme pengganggu tanaman kurung OPT gitu Pak, supaya nanti ibu dan bapak sekalian tidak ketinggalan dengan yang sekolah SMK asli di pertanian. Organisme pengganggu tanaman itu kalau orang desa itu namanya hama penyakit ya. Organisme pengganggu tanaman itu terdiri dari hama, penyakit, tumbuhan pengganggu. Yang dinamakan hama satu persatu ya Bu. Yang dinamakan hama semua kerusakan yang mengakibatkan kerugian pada tanaman itu hama, dengan tanda-tanda
dapat dilihat oleh mata kepala telanjang. Maksudnya bisa dilihat. Katanya Pak Darus, itu kalau untuk nempel ke kita kan gatel, tapi untuk sebagai petani itu adalah teman kita karena dapat memangsa wereng oleh tomcat itu. Biasanya dia sinar lampu Pak, tomcat. Federus ngarana. Kita tomcat. Termasuk lancah maung, ranggati itu adalah musuh alami. Artinya musuh alami itu teman kita yang bisa memangsa hama tadi, wereng. Itu sebenarnya di alam itu Tuhan sudah memberi keseimbangan. Ada hama, ada penyakit, ada untuk mengendalikan atau lawannya. Itunya. Jadi contoh, ya, kayak celeng, kayak anjing, kan di keseimbangan. Coba keseimbangan. Namanya itu ekosistem. Di alam ini ada ekosistem. Jadi saling menguntungkan. Terus ada lagi yang namanya tadi kan ada hama, ada penyakit, ada jadi organisme pengganggu OPT, organisme penghutanan itu terjadi juga, tumbuhan juga termasuk. Kalau tidak diusahakan oleh kita, itu namanya pengganggu, tanaman pengganggu. Contoh, memang di sawah itu pupuk hanya dimakannya berebutan dengan gendot ataupun eceng. Umpamanya seperti itu ya. Atau kita sedang mengusahakan tanaman kebun jagung. Tapi di situ ada padi yang tumbuh. Itu padi itu merupakan tanaman pengganggu karena tidak diusahakan oleh kita. Ganggeng ya Pak ya? Ganggeng. Tapi ganggeng itu kan kalau dibuat untuk pupuk organik itu baik karena banyak mengandung nitrogen. Itu ganggeng. Semua tanaman yang tidak diusahakan pada tempatnya itu merupakan tanaman pengganggu. Sama di tanaman kebun durian, di situ tumbuh tanaman yang mengakibatkan akan persoalan orang. Mana di pemerintah itu sekarang sedang dilakukan pupuk organik. Itu yang lebih aman karena tidak mengandung zat kimia. Makanya pemerintah mengadakan supaya mengurangi pupuk kimia. Itu maksudnya supaya yang ada pada tanaman itu tidak termakan oleh kita. Karena disinyalir bahwa air susu ibu itu sudah mengandung apa namanya racun. Contoh di bawang lah. Di bawang kan tiap hari sampai disemprot ya. Disemprot itu ternyata kalau kita di bawah 7 hari, 7 sampai 15 hari menjelang panen, ibu nggak usah nyemprot. Karena nanti kalau disemprot pas dipanen itu racunnya masih ada di padi. Makanya sekarang di daerah Kaler itu sering orang itu diberi penyuluhan seperti ini. Ini ibu mending. Orang mau mencari ijazah SMA aja sulit dulu waktu saya. Ini sekarang ada yang program di desa. Ada kepala sekolah yang peduli untuk mengelola ini. Karena apa? Sekarang itu SDM-nya manusia itu yang perlu ditingkatkan pengetahuannya. Nanti mudah-mudahan anak bapak, anak ibu itu bisa dilanjutkan. Bisa melanjutkan sekolahnya. Kurang ge tamatan SMA, bilo anak kurang SD atal dan SMP atal ini deh. Paling enggak memotivasi untuk anak biar anak sekolah karena saya juga sekolah. Abi kapungul cita-cita jadi sarjana tapi mungkin kalau sudah menghendaki untuk kita sampai bisa kuliah, bisa apa, jadinya ke anak saya kuliah, bapak juga kuliah bisa. Bingung bapak ibu semuanya kalau kita menghadapi kimia, menghadapi matematik itu bingung. Tapi ternyata setelah dilalui akhirnya kita bisa. Cuma di antara kita can paham. Ayo, bisa aya naroskeun. Padulah naroskeun abdi head rada telat. Bingung jawabannya. Ya. Ulah naroskeun ka abdi deh ibu teh ngiring. Ieu mah masalah pertanian wae nya. Geus dibatasi ke ku abdi. Nah, ku abdi
ayeuna bade contoh Tadi nak kadu be Pak. penyakit. Karena mana nu ngajalan teu aya, hewanna teu aya kan. Ari cenah wereng masuk aya geuning, wereng atawa tikus aya bentukna ieu mah seranganana. Jadi yang mengakibatkannya itu ada yang bakteri, ada yang virus. Ini karat daun. Kan oleh virus ini. Ya, ini contoh ini kalau di padi. Kurang lebihnya sama seperti itu. Ada yang kuning, ada orang di mana nyebutnya hama dedet kanan wah. Hama dedetnya, kan aya beuki ngeyepes wah. Nah, itu disebabkan oleh virus yang dibawa oleh wereng virusnya. Makanya di dalam COVID-19 ya, COVID itu virus. Soal itu berjalan orang tua itu nggak peduli kita itu ada orang Nigeria, ada orang yang bule campur. Jadi pas senggol-senggol apa tahun 2022 ini ya sudah mulai diberangkatkan lagi. Jadi saya kira itu. Nu harideung suka nu harideung geuning. Tuh contohna kunaon dietakeun. Dindin contohnya teh mulai nu hideung geuning. Cabe nu hideung aya Pak. Harideung geuning. Ieu mah ya tah. Udah di kumat. Sok candak we. Nah, ini yang ini kenalnya busuk buah ini. Ini kita itu kalau nanam cabai itu dibuat jarak tanam yang pas ya, sehingga dengan jarak tanam yang teratur sinar matahari itu akan masuk, karena virus bakteri oleh sinar matahari langsung itu akan akan mati dengan sendirinya. Tapi kalau terlalu rapet baik, aduh sinar matahari itu bisa masuk. Nah iya makanya antrakol bisa disemprotkan kakelaten ya bunya mun ieu. Pokokna ibu sanajan teu jadi pegawai ge usahakeun setelah tamat ieu kudu aya kegiatan. Kudu jadi ibu yang memproduksi, produktif, menghasilkan. Gitu lin deh. Oh, abdi mah rek ngadamel ieu. Terserah mau buat kita itu tanaman obatan keluarga di depan rumah. Oh, saya mau menanam cabai di depan rumah ataupun di pekarangan. Lumayan ku sambel bae mah meureun teu susah meser sabena lin deh. Eta termasuk sayuran. Saya mah heran di Bentarsari itu apa ya yang namanya daun cau ge digulungkeun payu bae. Daun cau di terang ngaran antanan. Antanan dibareugetan payu bae di Bentarsari. Itu nu di Bentarsari. Coba mun itu dia bawa produksi naon ka Bentarsari dipasarkeun nya. Dan saya mengucapkan terima kasih pada semuanya Pak Lurah Bu Lurah ini Binu Sakti itu alhamdulillah ininya kemauan kesadaran untuk belajarnya masih maju, masih bisa ikut. Di sana makanya sulit Bentarsari mah penting geus bisa ieu. Padahal ayeuna mah hayang jadi pembantu ge kudu boga SMA minimal. Da ayeuna mah kitu Bu. Aya jadi aya jadi ibu-ibu ayeuna geus berarti geus kelas saberapa di kelas ini ya. Abdi ngerasa berkewajiban untuk membina ibu. Pak Arwa mencerna butuh 4 tahun geus. Kari ngomong lin deh. Belajar berusaha anu menguntungkan. Ulah pas-pasan aku da leuhana pemodalna ieu dijual sakieu jadi bade masihan penjelasan tentang ibu eta supaya sinar matahari masuk narata jadi terkena penyakit supaya langsung karena permukaan tanah teh di dia teh itu akan tumbuh pungi-pungi atau jamur-jamur yang tidak bermanfaat. Itu hanya keterangan kenang-kenangan ti abdi, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PPL ataupun yang telah mempelajari tentang masalah pertanian. Kita di PKBM Samsul Komar, tetap melaksanakan pembelajaran di luar sekolah dalam arti ya kita pembelajaran ini berarti yang sifatnya tidak diajarkan sesuai modul. Berarti kita nanti setiap hari Sabtu, Rabu ya,
Rebu betik kita belajar agrobisnis, betik ini pertanian. Dan insya Allah nanti untuk PKBM Samsul Komar, PKBM Samsul Komar akan menumbuhkan, umpamanya ibu keluar dari PKBM kami bisa berusaha untuk agrobisnis dan untuk cepat membantu suami. Kewirausahaan lah. Mudah-mudahan semuanya sukses. Kita yang penting pembelajaran tetap, setiap jadwal kita tetap pembelajaran, tolong jangan sampai ada yang bolos terkecuali ada Jakarta. Itu aja, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.